Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, transaksi keuangan digital memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kita. Tetapi juga dia membawa tantangan keamanan dan privasi yang harus diatasi. Nah, apa saja tantangan utama dalam bertransaksi keuangan digital yang perlu menjadi perhatian kita? Simak episode ini sampai akhir ya. Pertama, penipuan dan phishing. Penjahat cyber itu sering menggunakan teknik phishing untuk mencuri informasi pribadi kita, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan nomor rekening bank. Mereka dapat mengirimkan pesan atau email palsu yang tampak meyakinkan, mengarahkan korban untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka atau mengklik tautan berbahaya. Akhirnya ini kita sering kan dapat undangan di WA gitu, undangan pernikahan gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Atau email-email gitu. Yang kedua, pencurian identitas. Data pribadi yang diungkapkan saat melakukan transaksi digital ini dapat digunakan oleh orang-orang yang bermaksud jahat untuk mencuri identitas kita. Dengan informasi tersebut, orang jahat tersebut dapat membuka rekening palsu, mengajukan pinjaman, atau melakukan kegiatan ilegal lainnya atas nama korban. Ketiga, keamanan aplikasi dan layanan. Nah, aplikasi dan platform fintech ini harus punya tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Kelemahan dalam sistem keamanan ini dapat menyebabkan akses yang tidak sah dan kemungkinan kerugian finansial bagi penggunanya. Keempat, itu perangkat lunak berbahaya seperti malware dan ransomware. Ini dapat digunakan untuk mencuri juga data keuangan atau memblokir akses ke informasi dengan tuntutan tebusan. Serangan semacam ini dapat mengancam keamanan dana dan informasi sensitif dari penggunanya. Yang kelima, ini kembali kepada diri kita. Kadang kita punya atau individu itu punya kesadaran yang kurang atas potensi resiko dan cara melindungi diri saat bertransaksi secara digital. Banyak yang dapat atau menjadi target yang mudah bagi penjahat cyber jika tidak waspada terhadap praktek keamanan yang baik. Yang keenam, masalah penyimpanan data yang tidak aman. Beberapa platform mungkin tidak menyimpan data pengguna dengan aman. Dia meninggalkan celah bagi penjahat untuk mengakses informasi pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi keuangan. Ketujuh, kerentanan teknologi dan perangkat yang kita pakai. Perangkat yang kita gunakan untuk bertransaksi seperti handphone atau komputer, laptop, ataupun sejenis tablet, itu dapat memiliki kerentanan terhadap serangan cyber jika tidak diperbarui atau diatur dengan baik. Keamanan perangkat harus diperhatikan dengan baik oleh siapapun penggunanya. Jadi sering-sering ganti password gitu loh. Nah, cuman seringnya masalahnya memang kalau sering-sering ganti password, kita lupa password yang kita pakai gitu. Tapi setidaknya kita harus aware gitu bahwa kalau tidak kita password saat kita lengah orang bisa pakai gitu. Yang kedelapan, nah ini penggunaan jaringan wifi publik. Sekarang kan banyak kita lihat resto, kafe gitu ya, menyediakan wifi untuk menarik pengunjung nongkrong di situ. Dan banyak anak-anak muda sekarang kan ngerjain tugas kuliahnya ataupun bekerja gitu di restoran-restoran kafe memanfaatkan wifi-nya gitu. Nah, mengakses layanan keuangan digital melalui jaringan wifi publik ini punya potensi membuka akses ke data pribadi dan keuangan. Jaringan semacam ini rentan terhadap serangan cyber, sehingga sebaiknya teman-teman kalau pakai wifi jangan pernah melakukan transaksi yang sifatnya sensitif seperti membuka mobile banking atau bertransaksi saham ataupun pembelian-pembelian yang menggunakan kartu kredit dan segala macam dengan wifi publik. Kalau mau bertransaksi, gunakan kuota pribadi, teman-teman. Nah, kesembilan, itu perangkat
lunak palsu atau tidak resmi. Nah, ini pengguna harus hati-hati nih dengan perangkat lunak atau aplikasi palsu yang meniru platform fintech resmi. Mengunduh perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya ini justru dapat membuka peluang bagi serangan cyber. Makanya biasakan membeli aplikasi software yang resmi dan ori. Memang mahal, lebih mahal, tapi pasti relatif aman gitu. Nah, ke-10 pelanggaran data. Ini meskipun perusahaan fintech itu selalu berusaha keras melindungi data pengguna, namun dapat dipastikan tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap pelanggaran data. Jika terjadi pelanggaran data, informasi pribadi dan keuangan kita pengguna dapat berada di tangan yang salah, dan ini dampaknya sangat berbahaya. Jadi teman-teman, mengatasi tantangan ini memerlukan kombinasi tindakan dari pihak penyedia layanan fintechnya dan juga kesadaran dan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh diri kita sendiri. Penting untuk selalu berpegang pada praktek keamanan terbaik dan tidak mengabaikan aspek privasi saat berurusan dengan transaksi keuangan digital.